Pada video kali ini akan membahas mengenai T14 demonstrasi konseptual dari mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi dengan dosen fasilitator yaitu Ibu Esti Panpangestie, MPSI, psikolog dan Ibu Dr. Natalina Asi, Emma. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan pertama Elenta Piona Maharati, kedua Herliani Safitri, ketiga Ika Sumiati, dan keempat Rara Duyana. Pengertian pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberikan keleluasaan dan mampu mengakomodir kebutuhan siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa yang berbeda-beda. Kemudian ciri-ciri dari pembelajaran berdiferensiasi adalah 1. Berfokus pada kompetensi pembelajaran. 2. Evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar siswa diakomodir ke dalam kurikulum. 3. Pengelompokan siswa dilakukan secara fleksibel. 4. Siswa menjadi pembelajar yang ini pembelajaran berdasarkan gaya belajar siswa. Yang pertama, gaya belajar visual. Gaya belajar visual adalah siswa cenderung lebih memahami materi pembelajaran yang disampaikan guru melalui tulisan, gambar, grafik, dan diagram. Adapun ciri-cirinya yaitu 1. Siswa lebih memahami materi dari apa yang mereka lihat. 2. Siswa lebih mudah memahami materi jika disampaikan melalui video, presentasi, dan animasi. Contoh penerapan gaya belajar visual. Rina adalah guru di kelas 1 SD akan mengajarkan mengenai mata pelajaran matematika. Untuk anak dengan gaya belajar visual, anak-anak diberikan materi melalui video pembelajaran matematika. Hal-hal yang perlu dipersiapkan. 1. Mempersiapkan asesmen diagnostik untuk memetakan kemampuan peserta didik. 2. Membuat media pembelajaran seperti PPT, poster, atau video. Gaya belajar kinestetik. Siswa dengan gaya ini lebih mudah memahami materi melalui aktivitas praktis, seperti eksperimen dan permainan peran. Mereka lebih terlibat dan dapat mengingat informasi lebih baik ketika belajar dengan cara yang melibatkan tubuh dan indera mereka. Ciri-ciri gaya belajar kinestetik di antaranya. 1. Melalui gerakan, seperti berjalan, berlari, atau melakukan eksperimen. 2. Menggunakan alat dan bahan untuk langsung mempraktekkan konsep, seperti proyek sains atau seni. 3. Menggunakan model, alat peraga, atau benda nyata untuk memahami informasi. Penerapan. Agung adalah guru kelas 6 akan mengajarkan mata pelajaran IPA mengenai materi magnet. Untuk anak dengan gaya belajar kinestetik, anak-anak bisa melakukan eksperimen gaya elektromagnetik. Adapun hal yang perlu dipersiapkan, siapkan alat peraga, bahan eksperimen, dan objek yang dapat digunakan untuk praktik langsung. 3. Gaya belajar auditori. Siswa dengan gaya belajar auditori mampu memahami materi dengan baik ketika diajarkan secara lisan. Misalnya melalui ceramah, diskusi, dan mendengarkan rekaman. Ada Puns Siri Serenia. 1. Siswa lebih fokus saat mendengarkan contohnya ceramah, percakapan diskusi, atau rekaman suara. 2. Lebih mudah mengingat informasi yang disampaikan secara lisan daripada yang gambar. 3. Mengalami kesulitan saat harus membaca tanpa berbicara atau mendengarkan. 4. Menyukai diskusi kelompok dan bertukar pikiran sebagai metode pembelajaran. Contoh penerapan gaya belajar auditori Rara adalah guru mata pelajaran PAI akan menjelaskan mengenai kisah-kisah Nabi. Untuk anak dengan gaya belajar auditori Rara menjelaskan secara lisan ceramah. Hal yang perlu dipersiapkan. 1. Menyiapkan materi melalui podcast atau rekaman suara. 2. Merancang sesi ceramah, diskusi kelompok. 3. Membuat lagu yang membantu mereka mengingat informasi. 4. Mempersiapkan teknik pengajaran yang melibatkan cerita atau narasi untuk menjelaskan konsep. 5. Fasilitasi debat atau diskusi interaktif untuk memperdalam pemahaman. Sekian, terima kasih.